Lalu bagaimana update evakuasi korban dan proses penanggulangan bencana di Pulau Serasan? Kami sudah bergabung bersama Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapus Datin BNPB, Abdul Mohari. Pak Abdul Mohari, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Paskalis. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini kami mau mengupdate beberapa hal Pak. Yang pertama, secara umum sebenarnya kondisi terutama untuk evakuasi warga di Pulau Serasan seperti apa Pak? Iya, kami sampaikan memang dalam 2 hari pertama pasca kejadian, tim gabungan pencarian dan penyelamatan korban itu mengalami kendala faktor cuaca. Intensitas hujan masih turun dengan sangat tinggi dan kita tentu saja harus tetap menjamin keselamatan tim yang bekerja di lapangan dari potensi longsor susulan. Nah, alhamdulillah kemarin dari siang sampai sore hari itu cuaca cukup mendukung sehingga proses pencarian yang sudah didukung oleh alat berat yang sudah digeser ke lokasi itu berjalan cukup efektif. Sehingga data per malam tadi pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal yang jasadnya sudah diketemukan dan sudah teridentifikasi semuanya itu berjumlah 21 jiwa. Jadi sekali lagi korban meninggal yang sudah ditemukan jasadnya dan sudah teridentifikasi semuanya itu 21 jiwa. Nah, di samping yang 21 sudah ditemukan ini, kita masih melakukan berfokus pencarian kepada 33 korban yang dilaporkan keluarga hilang, yang semuanya juga identitas awalnya sudah kita ketahui. Jadi fokus tim pencarian saat ini untuk segera menemukan yang 33 korban hilang ini, Mbak Paskalis. Oke, jadi update terkininya meninggal dunia 21 orang dan hilang ada 33. Selain fokus untuk mencari ke 33 orang yang didata masih hilang ini Pak, ada korban-korban selamat yang saat ini mengungsi pada akhirnya. Nah, ini diungsikan kemana? Apakah ada posko pengungsian yang didirikan? Iya, kemarin Bapak Kepala BNPB atas arahan Presiden sudah meninjau langsung lokasi titik pengungsi bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun terdampak tidak langsung dalam langkah-langkah antisipasi dan mitigasi. Jumlah total pengungsi saat ini dari posko utama di PLBN Pulau Serasan itu 1.216 jiwa. Ini tersebar di setidaknya 4 titik yang sudah kita lihat semua kemarin. Dan untuk komposisi distribusi pengungsi paling banyak itu ada di PLBN Pulau Serasan. Nah, terkait dengan ketersediaan logistik dasar, pertama logistik permakanan, itu Kepala BNPB kemarin sudah memastikan sendiri ketersediaan logistik permakanan, baik yang sudah tersedia maupun yang kita dorong dari Jakarta, itu sudah setidaknya bisa menjamin hingga 3-5 hari ke depan. Ada 2 titik pengungsian di daerah yang terletak di seberang lokasi PLBN yang saat ini terputus jalannya oleh daerah terdampak longsor. Itu kemarin Bapak Kepala BNPB mengerahkan 1 unit heli untuk mendropping dan mendistribusikan logistik ke lokasi yang sebelumnya belum optimal ini, sehingga saat ini tidak ada titik pengungsian yang belum tersentuh oleh dukungan intervensi bantuan logistik dari pemerintah. Jadi kami pastikan semua titik pengungsi dan semua kebutuhan dasar logistik pengungsi sejauh ini terpenuhi, Mbak Paskalis. Begitupun dengan obat-obatan dan juga air bersih, Pak? Ada beberapa hal yang masih tetap kita sempurnakan. Untuk air bersih sebenarnya ketersediaan air cukup, tetapi memang terbatas. Jadi bukan tidak ada.
Nah, ini juga sudah kita koordinasikan dengan PUPR, Menteri PUPR sendiri bersama Menko PMK, besok rencananya akan sampai di lokasi. Kemudian juga ada dukungan dari tentu saja TNI Polri yang dari awal ya ikut bersama-sama dalam penanganan bencana ini, sehingga kita harapkan memang untuk air bersih itu bisa segera ditangani, dan ada beberapa atensi kita yang lain seperti komunikasi. Jadi jaringan komunikasi, karena Pulau Serasan ini memang pulau kecil yang pada saat terjadinya longsor ada gangguan komunikasi melalui telepon genggam, sehingga kita akan berkoordinasi dengan Kominfo supaya bisa segera mendorong provider telekomunikasi untuk bisa memulihkan jaringan komunikasi di Pulau Serasan. Sementara ini untuk teknis di lapangan, alat komunikasi taktis yang saat ini dimiliki oleh Satgas bisa mengcover komunikasi taktis pada saat upaya tanggap darurat. Tetapi untuk dukungan transfer atau pengiriman data keluar pulau, tentu saja jaringan komunikasi harus segera kita pulihkan. Dan hal-hal lain secara teknis kami rasa sudah berjalan cukup baik di lapangan, dan kita tetap berharap cuaca terus mendukung upaya pencarian dan pertolongan ini, Mbak Paskalis. Cuaca siang hari ini seperti apa Pak di sana? Siang ini cuaca tidak terlalu cerah ya, tapi tidak hujan. Jadi ini masih cukup mendukung. Yang kita khawatirkan itu hanya hujan, dan untuk antisipasi mengurangi intensitas hujan ke depan ini, BNPB sudah berkoordinasi dengan BMKG. Kita akan coba intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca. Jadi TMC ini akan kita lakukan supaya potensi hujan yang masih akan turun 3 hari ke depan ini bisa kita geser dulu atau bisa kita kurangi dulu, agar upaya pencarian ini bisa optimal. Jadi tidak terganggu oleh intensitas hujan yang akan berpotensi muncul dalam 3 hari ke depan. Ini mungkin akan segera kita mulai dalam waktu dekat. Kalau misalkan sudah siap, mungkin besok kita sudah akan bisa mulai operasi TMC ini, Mbak Paskalis. Ini tentu supaya evakuasinya dan juga pencarian orang hilang ini bisa segera dilakukan. Tapi kalau total Pak, tim yang diturunkan untuk evakuasi dan juga alat berat ini ada berapa Pak jumlahnya? Kalau untuk personil SAR gabungan sendiri saat ini udah di atas 100 personil. Alat berat yang sudah di lokasi, karena lokasi fokus pencarian lokasi ini satu site. Jadi semua sumber daya alat perangkat personil bisa difokuskan di lokasi pencarian. Saat ini 2 alat berat sudah beroperasi di lokasi pencarian, dan masih ada 2 alat berat lagi yang standby jika diperlukan, dan masih akan ada lagi dukungan alat berat berikutnya. Tapi untuk operasi pencarian sendiri itu sudah kita anggap cukup jika kita meninjau lapangan kemarin, Mbak Paskalis. Ini berarti masa tanggap darurat kira-kira akan diberlakukan sampai kapan Pak? Tanggap darurat sementara ini nanti saya akan konfirmasi ulang 2 kali 7 hari, 14 hari. Tapi tentu saja di 1 minggu ini kita akan optimalkan untuk pencarian dan pertolongan khususnya korban yang saat ini masih hilang. Kemudian yang kedua, kemarin Bapak Kepala BNPB sudah menyampaikan pesan utama dari Bapak Presiden adalah pastikan kebutuhan dasar warga terdampak yang saat ini ada di pengungsian. Kemudian juga paralel dengan itu kita sudah mulai berhitung kemarin, sudah mulai berkoordinasi dengan Bupati. Tentu saja pemukiman-pemukiman yang saat ini terdampak dengan total rumah tertimbun itu 25 unit, yang terdampak setengah itu 2 unit, jadi total 27 unit.
tapi tentu saja ada buffer yang nantinya harus kita pertimbangkan untuk direlokasi. Bapak Bupati kemarin sudah menyampaikan sudah ada alokasi lahan milik Pemda yang bisa digunakan untuk lahan relokasi yang nantinya akan dikoordinasikan dengan BNPB dan Kementerian PUPR, Mbak Pascalis. Baik, kami ikut mendoakan Pak dari sini supaya cuacanya baik hari ini, maka evakuasi bisa berjalan dengan lancar sampai nanti. Terima kasih banyak Pak Abdul sudah bergabung siang ini di Kompas Siang. Sehat selalu Pak.